Jadi, mulai saat ini, aku tidak akan pernah lagi berdoa kepadamu. Aku bahkan tidak akan pernah melihatmu. Tidak akan pernah. Aku tidak percaya padamu. Aku tidak akan pernah bicara dengannya. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Tidak akan pernah. Tenanglah Ratu Joda. Kendalikan emosimu. Joda, Aku mohon kuatkanlah dirimu. Joda sayang, tenanglah. Tolong kendalikan emosimu. Joda, tenanglah. Hasan, Hasan, Ibu, di mana Hasan? Ratu Joda. Hasan di mana, Bu? Dia memanggilku, aku dengar suaranya memanggil. Di mana dia? Di mana anakku? Hasan? Hasan! Ratu Joda. Ratu Joda, aku mohon hentikan. Ratu Joda. Joda, tunggu. Ratu Joda, aku mohon hentikan. Ratu Joda. Kenapa dari tadi Zina tidak ada? Tidak sayang, tolong jangan menangis ya anakku manis. Tolong ya jangan menangis. Mau apa kau kesini? Kenapa anakku menangis? Ratu Joda, apa yang kau lakukan? Anakku? Tenang, Nak. Jangan menangis. Ibu ada di sini, sayang. Apa kau lapar, Nak? Ikut ibu ya. Ayo, ayo sayang. Ya. Joda, bagaimana kau bisa? Biarkan saja. Biarkan dia bersama Husain sebentar. Mungkin itu bisa membantu Ratu Joda tenang. Ratu Joda, Husain sudah tertidur. Kembalikan. Kembalikan pada aku sekarang. Tolong berikan pada aku Ratu Joda. Berikan. Dia sudah kenyang. Berikanlah padaku. Dia tidur di buayanku. Berikan. Husain, pangeran kesayanganku. Ibumu sudah kembali padamu. Jalal. Ibu, ada apa ibu kemari? Kenapa ibu belum tidur?
Justru kenapa kau yang belum tidur? Dan apa yang kau lakukan sendirian di sini? Ibu, kenapa ibu duduk di lantai? Ibu seorang ratu, tolong jangan duduk di sini. Kalau raja duduk di sini, kenapa aku tidak boleh? Kalau seorang anak boleh duduk di lantai, kenapa ibunya tidak boleh? Jalan, kau tidak boleh tenggelam dalam kesedihanmu, nak. Kuatkanlah hatimu, jangan biarkan lukamu terus mengalir. Tolong lapangkanlah hatimu, nak, dan keluarkanlah semua kesedihanmu. Aku tidak bisa menangis di hadapan Joda. Dia sudah cukup hancur. Aku tidak sanggup melihatnya dalam kondisi ini. Ibu juga sangat prihatin pada Joda. Tetapi kau harus tetap bersabar untuknya. Kau harus bisa menghiburnya. Tapi aku sudah gagal, Bu. Jala, jangan menyalahkan dirimu. Mungkin ini memang sudah takdir. Takdir. Jalaluddin Muhammad bisa untuk memilih takdirnya sendiri. Tapi kenapa aku gagal untuk mengubah nasibku kali ini? Jala, jangan berkata begitu. Apa sekarang kau tahu apa yang terjadi pada Joda? Dia berlari ke Husain setelah mendengar dia menangis dan dia merawatnya. Mungkin Ruqayyah tidak seperti itu, tapi kita tidak bisa menyangkal kenyataannya. Dan kenyataannya bahwa Husain adalah anak Joda. Saat Joda merengkuh Husain dalam pelukannya, rasa sakitnya seolah berkurang. Dia menyadari karena dia tidak punya anak. Saat dia memegang Husain, kemudian memeluknya, dia melupakan kesedihannya itu. Apa kau paham maksud Ibu, Jala? Kenapa gelap sekali di sini? Nyalakan obornya, Muti. Tidak, Muti. Jangan menyalakan obor. Yang mulia, aku ingin ruangan jadi gelap. Muti, kau tidak dengar. Nyalakan semua obor. Kau sudah makan? Aku tidak lapar, Yang mulia. Kau pernah bilang bahwa kita tidak boleh mengabaikan makanan. Hal ini sudah berubah, Yang mulia. Pada saat itu aku tidak khawatir pada apapun juga di dunia ini. Aku tidak akan suka jika kau berubah, Joda. Baiklah, aku akan menyuapimu. Ayo, makanlah. Ayo makan. Tidak, Yang mulia, aku tidak mau. Aku tidak bisa biarkan Joda seperti ini terus. Aku harus bisa mengembalikan semangat hidupnya. Saat dia memegang Husain dan memeluknya, dia lupa akan kesedihannya untuk sementara. Aku sudah meminta pada Yang Mulia untuk memberikan salah satu dari anak-anak Ratu Joda. Ruqayyah, tolong coba untuk mengerti. Anak-anak adalah karunia dari Tuhan. Aku tidak bisa memisahkannya. Aku tidak bisa memenuhi keinginanmu. Tapi aku tidak memberikan anakku kepada orang lain, Yang mulia. Aku memberikannya kepada istrimu. Aku harus mengatakan sesuatu, Ratu. Apakah kau tidak takut? Kenapa? Kukira kau orang yang handal. Begini, Ratu kan tahu kalau Hasan sudah meninggal. Dan Husain
adalah anak kandung dari Ratu Joda. Bagaimana kalau dia sampai memintamu untuk memberikan Hasan kembali ke pangkuannya? Hati-hati dengan ucapanmu itu. Mungkin kau lupa, Husain adalah anakku. Dan aku ibunya. Yang Mulia sudah memberikannya padaku. Dia tidak bisa mengubah keputusannya. Dan Ratu Joda telah rela menyerahkan Husain kepadaku. Aku tidak merampas Husain darinya. Aku tidak akan mengembalikan Husain pada Ratu Joda. Ratu benar. Tapi Ratu tidak boleh melakukannya. Aku mendengar bahwa ketika ia mendengar Husain menangis, dia segera bergegas ke kamarmu. Seakan-akan Husain itu masih anaknya. Mungkin dia akan merasa tenang kalau dekat dengan Husain. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Itu memang keinginan Ratu Ruqayyah untuk membiarkan Ratu Joda merawat Husain. Apalagi yang bisa kulakukan? Ratu Joda kehilangan anaknya. Ini adalah yang paling bisa aku lakukan untuk Ratu Joda. Ratu Ruqayyah, setelah meninggalnya Hasan, Husain akan menjadi pewaris tahta. Kau adalah sebagai ibunya. Kau akan diberi gelar Maryam Uz-Zaman. Ratu Ruqayyah. Salam Yang Mulia. Apa kau menganggap aku sebagai temanmu? Bagaimana apanya? Kita sudah berteman sejak kecil Yang Mulia. Kenapa kau bicara seperti ini? Berarti kau setuju untuk memberikan sesuatu pada temanmu ini. Ada apa Yang Mulia? Apa semuanya baik-baik saja? Tidak ada yang baik. Aku tidak tega melihat Joda dalam kondisi begitu. Dia benar-benar sedang hancur. Itulah sebabnya aku ingin kembali mengambil Husain. Apa? Yang Mulia, bagaimana kau bisa memikirkan itu? Meminta Husain untuk kembali padamu. Kau akan menjauhkan aku dari anakku. Ruqayyah, Ratu Joda telah memenuhi impianmu dengan memberikan kepadamu anaknya. Tapi hari ini mimpinya hancur. Dia memberi kepadamu alasan untuk hidup, tapi dia kehilangan dirinya dari keinginan untuk hidup. Aku hanya ingin dia menemukan kembali hidupnya. Dan itu hanya mungkin jika dia kembali bersama anaknya. Bisakah kau tolong memberikan anaknya untuk sementara waktu? Bahkan bila perlu, aku Raja Jalaluddin Muhammad Akbar akan memohon dan berlutut di hadapanmu agar kau kabulkan permintaan. Yang Mulia, aku tidak mengharapkan ini darimu. Hanya untuk menenangkan satu ratu. Kau ingin menimbulkan rasa sakit untuk ratu lain, kan? Aku bisa mengerti. Aku tahu kondisinya baik, tapi tidak adil untuk menyembuhkan luka seseorang dan menyakiti yang lain. Hanya untuk memberikan kesenangan dari seorang ibu. Apa kau akan menghilangkan aku dari keibuanku hanya karena aku belum melahirkan Husain? Aku memintanya hanya untuk sementara waktu. Mungkin kau membawanya pergi untuk 1 atau 2 hari. Kemudian kau akan membawanya selama berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan. Lalu bagaimana dengan aku Yang Mulia? Kau sangat mencintai Ratu Joda. Aku tidak akan berikan pada siapapun
Bahkan Raja Dunia pun yang meminta Husain untuknya. Aku tidak akan memberikan. Jika kau ingin anak ini, kau bisa membawanya dariku. Tapi setelah aku mati nanti, Husain adalah milikku. Dia adalah anakku. Aku tidak akan memberikan pangeranku pada siapapun. Aku sangat menyayanginya. Aku tidak mau kehilangan dia. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak bisa hidup. Dia adalah pangeranku. Aku tidak akan memberikannya pada siapapun. Tidak akan kuberikan pada siapapun. Berapa lama lagi kita akan bertemu? Ibu, kami datang ke sini jauh-jauh dari Amer. Sudah lama bersabar. Aku sudah tidak sabar. Aku ingin segera melihat cucu-cucumu. Penantian ibu akan segera berakhir. Dan ibu nanti bisa bermain dengan mereka. Silakan lewat sini. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin berhias. Tapi kau harus menerapkan tanda merah untukku. Sampai aku tidak melihat wajahmu, hariku tidak dimulai, Ratu Joda. Salam yang mulia, Raja Barmal dari Amer sudah tiba. Salam yang mulia, maafkan aku. Aku sudah tidak sabar untuk melihat cucu-cucuku. Jadi aku datang tanpa memberitahumu. Joda, aku membawa hadiah untukmu. Ini hadiahnya, ambillah Joda. Ada apa denganmu? Kenapa kau tidak menerima hadiah ini? Kenapa kalian menatapku seperti ini? Joda, kenapa kau telah menutup Dewa Krishna? Jangan dibuka, Ayah. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak akan mau melihatnya lagi. Yang mulia, ada apa ini? Raja Barmal, salah satu dari anak kami, baru saja meninggal.
Sagunibai sudah memperingatkan soal kutukan itu yang melingkupi istana ini. Anak-anak bisa hidup karena mereka lahir di luar istana. Yang mulia, kutukan Maham Angga sudah memberikan dampak pada Hasan. Aku menyarankan akan lebih baik jika kita membawa Hussein jauh dari sini. Kami akan membawa dia ke Amer. Aku sepenuhnya setuju dengan ibuku ini, Yang Mulia. Tentu saja kalau kau izinkan. Tidak, jika Hussein yang pergi ke Amer, maka semua rencana kita akan berantakan. Tapi itu tidak mungkin, Yang Mulia. Kenapa tidak? Apa yang tampaknya menjadi masalah? Jika kita bisa menghindari kutukan dengan cara ini, maka kenapa tidak? Memiliki iman dalam diri kita, Hussein akan dibesarkan seperti yang kau inginkan. Jangan khawatir. Dengan cara ini, Joda akan sering mengunjungi Amer. Ini lebih baik. Kami akan membesarkan Hussein dengan baik. Keduanya akan lebih aman. Kami harap Ibu Ratu tidak keberatan dengan hal ini. Aku tidak keberatan sama sekali. Baiklah. Tapi ini bukan aku yang harus memutuskan. Kita harus berbicara dengan ibunya. Kau tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Aku akan bicara dengan Joda sendiri. Kelihatannya dia juga ingin ikut. Mintalah pada Ratu Ruqayyah. Karena Ratu Joda, saat itu dia telah memberikan anaknya yang lain pada Ratu Ruqayyah. Mintalah padanya. Pergi kalian. Apa yang kau lakukan? Tolong jangan panggil aku ke sini setiap saat dan seterusnya. Aku harus tinggal di ruangan Ratu Ruqayyah hari ini. Aku tahu itu, Zinat. Tapi aku memanggilmu ke sini untuk memberitahumu sesuatu. Ayah Joda, Raja Barmal, ada di kerajaan ini. Dia bersikeras untuk mengambil Hussein kembali bersamanya ke Amer. Jika ini terjadi, maka rencana kita akan hancur. Apa? Aku tidak tahu itu. Itu sebabnya aku memanggilmu kemari, Zinat. Aku tidak ingin upaya kami jadi berantakan. Aku tidak ingin Jalal dibiarkan dengan ahli waris. Dan aku tidak bisa mengambil resiko membiarkan kau pergi ke sana dengan mereka. Lagi pula, Amer adalah wilayah Rajput. Ini akan menjadi bahaya bagimu. Kau akan mudah tertangkap dan aku tidak mau rencana kita gagal. Tenang. Aku senang kau memberitahuku soal ini. Tidak akan aku biarkan Hussein pergi ke Amer. Bagaimana kau menghentikan mereka dari membawa Hussein? Jalal dan Ibu Ratu hampir setuju. Tapi Ratu Ruqayyah belum setuju untuk itu. Dan aku akan memastikan kalau dia tidak akan setuju. Tidak ada cara untuk Hussein bisa keluar dari Agra. Bagaimana bisa mereka berpikir seperti ini? Hussein adalah anakku. Bagaimana bisa mereka berpikir untuk mengambil dia dariku? Aku tidak akan membiarkan siapapun untuk menyentuh Hussein. Apalagi membawanya pergi dariku. Raja Barmal dan ibunya yang menyarankan. Mereka bilang bahwa istana ini sedang di bawah kutukan. Hussein bisa dalam bahaya kalau masih tinggal di sini. Mereka ingin membawanya pergi jauh dan membawanya ke Amer. Itulah sebabnya mereka menyarankan ide itu pada Yang Mulia Raja. Tetapi aku tidak percaya pada mereka. Aku yakin mereka akan memberikannya kembali kepada Joda setelah mereka berada di Amer. Kau akan ditinggalkan anak lagi. Mereka menyebutkan seseorang bernama Sagunibai dan dia dikenal sebagai seorang peramal. Kau adalah seorang ibu Hussein sekarang. Amer adalah tempat orang tua Joda tinggal. Jika Hussein dan Joda bersama-sama di Amer, maka itu akan menjadi tetap bahwa dia sebenarnya adalah anak Joda seutuhnya. Maaf cinta hidup Ratu, Yang Mulia memintamu untuk melihatnya. Dia ingin kau membawa Pangeran Hussein bersama.
Dia manis sekali. Dia mirip seperti dewa. Dia begitu tampan. Semoga dewa selalu menjaganya dari kejahatan. Lihatlah hidungnya. Hidungnya mirip Joda kan? Benar kan? Kemarilah sayang. Rukaya, mereka di sini untuk melihat cucunya. Biarkan mereka menggendongnya. Dengar yang mulia. Mereka di sini bukan untuk melihatnya. Mereka datang untuk membawanya pergi. Biar aku jelaskan pada mereka. Aku akan pertaruhkan hidupku itu jika perlu. Aku tidak akan menyerahkan Husain. Aku tidak akan biarkan mereka membawanya. Aku tidak percaya pada siapapun yang datang ke sini. Aku tidak akan biarkan siapapun untuk menyentuh Husain walau sesaat. Tuhan telah mengambil salah satu pangeran. Aku akan melindungi Husain. Dari setiap bahaya, aku akan melindungi anakku. Aku tidak akan membiarkan siapapun untuk mengambil Husain. Sekarang menjauhlah dariku. Ini keputusan terakhirku. Kalau Husain tidak akan pergi dariku, dia tidak akan pernah keluar dari kamarku. Aku tidak akan mengizinkan. Aku mau pergi sekarang. Yang mulia, aku mengutukmu. Kau akan membawa beban yang berat dari anak-anakmu. Kau akan merasakan seperti yang aku rasakan. Tidak. Tolong jangan mengutuk anakku. Jangan mengutuk anakku. Aku tidak tega melihat Ratu Joda seperti ini. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Dia ingin dibiarkan sendiri. Dia tidak ingin bicara pada siapapun juga. Neneknya yang akan menghiburnya kalau dia masih di sini. Tapi dia tidak bisa kita hibur. Tidak ada yang bisa dia lakukan juga. Kehilangan seorang anak adalah pengalaman terburuk. Itu tidak bisa dilewati oleh setiap ibu. Saat seorang wanita telah mengandungnya selama 9 bulan, sangat sulit baginya untuk kehilangan seorang anak itu. Tunggu. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Tunggu.
Joda. Ratu Joda, belakangan ini Ratu Rukaya telah membuatku sangat kesal. Dia menjadi terlalu terobsesi tentang keamanan Husain. Tidak boleh dia mendekatinya. Aku tidak mengerti kenapa seperti itu. Hasan meninggal secara wajar. Tapi Ratu Rukaya tampaknya tidak berpikir begitu, Ratu Joda. Semua orang akan gila di sini. Mereka bersikeras merusak usahaku. Setiap prajurit dalam siaga tinggi. Husain sangat ketat dijaganya. Hal ini akan sulit untuk melaksanakan tugasku. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku harus siap untuk bergerak kapanpun juga, dimanapun. Silakan duduk dulu, Joda. Di mana Husain? Apa yang terjadi, Joda? Husain sedang dalam bahaya. Aku punya firasat yang kuat. Keadaannya saat ini tidak aman. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku tidak akan bisa tenang. Aku harus tetap bersama Husain. Semuanya baik-baik saja, Joda. Husain membutuhkan aku. Itu semua hanya imajinasimu saja, Ratu. Tolong cobalah untuk mengerti, Moti. Joda, seharusnya kau tidak pergi ke sana. Kau tahu kan bagaimana posesifnya Ratu Rukaya tentang Husain kan? Ratu Rukaya tidak akan senang. Tidak, hidup Husain dalam bahaya. Apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat begitu khawatir, Joda? Yang mulia, hidup Husain sekarang dalam bahaya. Kita harus melindunginya. Aku ingin pergi tapi mereka tidak mengizinkannya. Itu sebabnya kau harus ke sana. Kutukan Maham Angga sudah memberi efek. Kau perlu melakukan sesuatu. Kau perlu melindungi Husain. Aku punya firasat yang sama saat Hasan meninggal. Tapi malam itu aku abaikan. Kau harus melakukan sesuatu yang mulia. Lindungilah Husain. Semuanya baik-baik saja, Joda. Aku pun juga sudah menugaskan banyak penjaga untuk bisa melindunginya. Ratu Rukaya juga ada bersamanya. Tidak ada yang terjadi padaku. Kenapa kau tidak keluar denganku untuk sementara waktu, supaya kau bisa merasa lebih baik? Tapi bagaimana Husain? Kau tidak perlu khawatir. Aku akan membawamu keluar untuk berjalan-jalan. Ikutlah denganku. Tidak perlu khawatir. Aku bersamamu, ayo pergi. Hati-hati, pelan-pelan saja. Oh ya Zinat, aku mau pergi mandi dulu. Husain sedang tidur. Pastikan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Apa kau jelas? Iya. Hosiar, kau tetap bersama Zinat. Mungkin Zinat butuh sesuatu darimu. Lagi pula ini akan lebih baik untuk keselamatan Husain. Dan pastikan bahwa tidak ada yang datang mendekati Husain. Dan aku ingin kau Hosiar, kau jangan pindah dari sini. Kau mengerti? Iya, Yang Mulia. Baiklah. Zinat, aku mandi dulu. Kenapa kau membuat hal-hal sulit bagiku, Ratu Rukaya? Biarkan aku menyelesaikan pekerjaanku dan pergi dari sini. Jika ini terus berlanjut, maka hal itu akan sangat sulit bagiku. Aku harus mencari kesempatan yang tepat. Yang mulia, aku lelah sekali. Aku mau istirahat. Aku benar-benar merasa takut. Hidup Husain dalam bahaya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Joda. Tidak, Yang Mulia. Aku yakin sekali hal itu. Aku merasakan hal yang sama pada malam perayaan itu. Tolong pergi dan cari tahu apakah Husain baik-baik saja, supaya aku merasa tenang. Tolonglah Yang Mulia. Aku harus tahu keadaan anakku. Aku akan segera pergi. Kau tidak perlu khawatir. Tolong kalian jaga Ratu. Baiklah, Yang Mulia.
Apa Ratu Rukaya sudah tahu? Siapapun tidak boleh menyentuh Husain. Aku pikir Husain sudah terbangun. Hosiar, aku rasa Ratu Rukaya memanggilmu. Aku tidak mendengarnya. Oh begitu, aku rasa aku mendengarnya. Aku pasti salah. Tapi bagaimanapun kau pasti tahu bahwa Ratu Rukaya sudah banyak marah-marah belakangan ini, iya kan? Iya, kau benar. Hati-hati dengan Husain ya. Ya. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Aku sangat khawatir. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Tolong lindungi Husain, Tuhan. Tolonglah. Jangan khawatir, Joda. Yang mulia sekarang sedang ke sana untuk memeriksa apakah keadaan Husain baik-baik saja. Iya kan, Zakia? Kau akan kehilangan segalanya. Kerajaan Mughal tidak akan pernah memiliki seorang pewaris Ratu Joda karena kutukanku. Kerajaan Mughal akan hancur. Husain, apa kau tidak ingin pergi ke kakakmu? Kau kan kembar. Dia pasti kesepian tanpamu, iya kan? Sekarang saat giliranmu untuk meninggalkan dunia ini. Apa yang terjadi, Husain? Ada apa? Kenapa menolak diberi makan? Sudah, makanlah. Ayo makan, sayang. Zenat.